lagi sama Mama Yum di sini. Terima kasih sudah mampir ke channel YouTube aku dan sampai di video ini. Oke, buat teman-teman, hari ini aku mau cerita tentang apa yang sudah aku ikuti acara di bulan Desember lalu. Itu kurang lebih tanggal 17 Desember hari Minggu. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat video sebelumnya. Itu aku ada ngobrol sama Angel, temanku yang juga founder dari komunitas Payung Berteduh, di mana dia sangat aware sekali dengan masalah kesehatan mental. Nah, kalau yang sebelumnya aku masih ngobrol-ngobrol doang, nah yang kemarin itu aku ikut langsung acara Payung Berteduh itu di pertemuan keduanya mereka di tanggal 17 Desember itu di apa ya namanya, kok aku lupa. Love Youth apa ya, aku lupa lah, pokoknya masih sekitaran di apa sih, Wedo Martani itu tempatnya di situ. Dan buatku itu kayak tempat baru. Artinya tempat baru gini, aku kenalan sama orang baru dan di situ usia mereka di bawahku, jadi kayak aku berasa tua karena sepantaran sama Angelnya, sedangkan yang lain tuh mahasiswa gitu, teman-teman mahasiswa. Dan jadi dimana aku bisa ngobrol sama mereka gitu kan, tetap nyambung walaupun dengan lumayan jauh ya nggak jauh sih, deket lah lumayan deket gitu kan sama mereka. Dan tapi di situ kami tuh punya masalah sendiri, punya masalah masing-masing, dan kita peduli sama kesehatan mental kita sendiri. Karena memang ada saatnya kalau kayaknya yang terganggu jiwaku deh, kayak gitu, yang terganggu pikiranku deh. Nah, pas kemarin itu memang mulainya kurang lebih jam satuan kita sama Angel, kita mulai refleksi gitu, kita mulai perkenalan diri, kita mau cerita problem kita apa yang sedang dihadapi saat itu. Nah, setelah itu di jam 2 itu ada kayak sesi lah gitu sama Bunda Laksita. Kalau aku panggilnya Mbak Sita karena yang sebelumnya pernah ketemu. Mbak Sita itu adalah kakaknya dari Mbak Dinda numerologi. Di video sebelumnya juga ada Mbak Dindanya, tapi aku nggak ngobrol sama Mbak Sitanya. Waktu itu cuma sekilas ketemu aja. Nah, terus habis itu dengan Mbak Sita itu kita kayak disuruh ngegambar. Jadi kita disuruh gambar apa yang ada di pikiran kita saat itu, kita disuruh gambar diri kita dalam bentuk utuh gitu, orang gitu. Nah, habis ini nanti aku kasih gambaranku karena masih ada yang itu nanti harus segera dimusnahkan supaya mereka bisa menyatu. Mereka siapa? Nah, itu gambar yang pertama. Jadi kita dikasih kertas gede banget. Itu gambar yang pertama adalah gambar diri kita sendiri gitu kan, bayangan kita tentang diri kita sendiri secara utuh fisiknya gini. Terus yang kedua adalah kita disuruh untuk tiduran di atas kertas itu, terus kita digambar gitu loh, dijiplak gitu sama teman kita. Nah, jadi nanti akan Mbak Sita akan lihat apakah ini tersinkronkan, terus ada apa-apanya di situ. Itu nanti terlihat dari situ. Dan setelah itu kita udah selesai gambar. Kemudian jadi dilihatnya itu kalau yang kita gambar sendiri itu kayak jiwanya kita, masa kecilnya kita, dalamnya kita gitu. Sedangkan kalau yang luarnya itu ya kita yang sekarang. Nah, itu setahu aku ya, seingatku ya, udah 2 bulan lebih nih. Tapi cuman intinya sih nangkep di akunya tuh, nangkep ada gitu. Nah, terus itu nanti kertasnya itu kita harus bakar atau kita harus rendam, pokoknya biarkan mereka bersatu. Jadi yang gambaran kita kecil itu di bawah, terus gambaran kita yang besar itu di atas, kayak gitu. Nah, nanti di tanggal kayaknya ini tayangnya setelah tanggal 14 Januari deh. 14 Januari itu ada ketemu lagi. Itu di tempat yang sama karena emang tempatnya menurutku
enak sih tempatnya di situ kalau mau buat kayak meditasi atau self healing, pokoknya buat me time sendiri, jauh dari keramaian dan lain-lain, itu tempatnya enak gitu. Nah terus habis itu habis video ini nanti aku akan lihatin nih, punya aku akan aku lihatin ke teman-teman, dan nanti aku akan jelaskan sedikit-sedikit gitu maksudnya apa, langsung di gambarnya gitu ya. Oke. Jadi teman-teman tonton terus videonya sampai habis ya. Sampai ketemu di akhir video. Nih. Bentar ya. Ini ada 2. Tuh. Ada 2 lembar. Terus yang ini itu yang bawah. Nah, jadi ini yang aku gambar sendiri. Itu yang bolpen spidol, spidol yang warna merah. Ini aku gambar sendiri, tuh. Gini. Aku membayangkan diriku tuh gambar orang, jadi disuruh gambar orang. Terserah gimana, terus aku gambarnya gini. Nah, udah dibaca nih kan sama Mbak Sita. Karakterku tuh gimana? Oh, aku timpa aja. Nah terus ini kertas yang kedua itu ini ya. Jadi ini kertas yang kedua itu kita disuruh tiduran, terus teman kita yang ngegambar tidurannya. Kalau aku kemarin gini, nah aku tiduran gini terus digambar gitu, jadi luarnya ini loh digambar kayak gitu. Nah sorry, ini aku tutupin karena ini kan jiplak kosong. Nah terus di dalamnya kita tuh akhirnya langsung disuruh nulis hal yang mau kita perbaiki atau yang mau kita capai itu di dalam diri kita. Nah di tutupan bantal itu semuanya yang aku pengen capai gitu, yang aku pengen perbaiki diri juga. Nah ini hasil dari ketika aku tiduran dan dijiplak. Nah yang di notice itu adalah yang nampak terlihat ada di bagian sini nih teman-teman. Nah ini tuh namanya di cakra sakral gitu. Nah ntar aku jelasin di video ya abis ini ya. Pas sudah selesai, ini yang diri kita sesungguhnya, yang ini besar ini ditaruh di atas gini, terus kita diminta untuk bakar atau pokoknya dihilangin, dicampurin kayak gitu supaya diri kita yang kecil dan yang besar itu bisa bersatu gitu. Di gambar yang sebelah sini, ini kan yang gambar aku gambar pertama. Jadi aku diminta menggambar orang, ya sosok orang, dirimu sendiri gitu. Terus aku gambarnya hasilnya gini. Yang dibaca Mbak Sita adalah pertama kali adalah ini, kamu ketika gambar ini mikiran apa? Nggak ada mbak, nggak ada mikiran apa-apa. Ya udah gambar aja gitu. Jadi kebacanya adalah ya aku tidak memikirkan apa-apa, aku sedang tidak ingin memikirkan apa-apa. Terus aku tuh ada sesuatu hal dari aku kecil yang masih kependem sampai sekarang gitu. Jadi tuh kayak gambarnya tuh polos gitu kan. Polos aja, nggak ada sesuatu hal yang gimana-gimana. Jadi kayaknya aku tuh maunya tuh lagi lempeng-lempeng aja. Jadi ketika gambar itu aku yang dulu tuh yang bertumbuh itu badanku bertumbuh, tapi jiwaku tuh masih kayak Arum yang kecil gitu, Arum masa kecil, Arum yang pengen sesuatu yang belum, jadi pengen sesuatu hal yang besar tapi belum bisa tercapai, dan kayaknya kok mau ke sana tuh masih belum ada effortnya kayak gitu. Jadi pokoknya ya yang polos aja. Terus itu sih yang aku highlight. Jadi aku ceritain, aku highlight aja ya.
gitu. Terus habis itu nih di foto yang ini, yang waktu ketika aku tiduran gitu, itu yang ditandain itu cakra sakral. Nah, katanya cakra sakral. Apaan tuh? Bilang, apaan tuh, Mbak? Jadi yang oh, kalau yang ini, yang sorry, yang kecil ini kelihatan kalau tadi yang ditebelin itu di area kepala itu agak nampak overthinkingnya. Jadi hal kecil dipikirin besar-besar, dipikir dalam-dalam ya, gitulah gitu. Dan kita kesini ya. Ini yang gambar ini, cakra sakral itu maksudnya adalah alpha womanku masih dominan. Gimana sih? Terus aku bilang, oh ya, oke. Jadi yang disampaikan pun resonate gitu. Resonate itu sesuai. Jadi ketika dibilang adalah, yang aku highlight di sini adalah cakra sakral, di mana alpha womanku itu masih nampak gitu. Terus disampaikan juga. Jadi kayak aku tuh pengen bisa berdiri sendiri gitu loh. Mudah gak sih? Jadi kayak aku tuh pengen kuat, aku tuh pengen strong, sama ya, kuat, mandiri, pokoknya apa-apa bisa sendiri gitu. Terus disampaikan lagi ke Mbak Sita kalau aku ada suami nih gitu kan. Ya udah gitu loh, nggak. Jadi disampaikannya gini, kamu tuh sebenarnya besar, mampu jadi orang besar gitu, tapi kamu mengecilkan dirimu sendiri. Jadi sebenarnya kamu punya kemampuan yang besar, tapi kamu bilangnya enggak deh, kayaknya nggak bisa deh, udah deh gini-gini aja, kayak gitu loh. Nah terus selain itu aku juga disampaikan kalau alpha womanmu tuh terlalu kuat, kamu pengen kuat sendiri gitu, padahal kamu udah ada suami nih. Terus dibilangin nggak apa-apa loh, kita itu ya diingetin lagi sih kodratnya sebagai seorang wanita gimana, nggak apa-apa loh, kita itu hidup dibiayain sama suami itu nggak apa-apa gitu. Kita nggak bisa ini dibantu orang lain atau dibantu suami pun itu nggak apa-apa gitu. Jangan apa-apa kamu harus bisa sendiri, kamu ini gitu. Ya sebenarnya bagus sih gitu, bagus kalau kamu pengen bisa, misalnya kerja, kamu pengen bisa menghasilkan uang, kamu bisa pengen ngangkat galon sendiri, kamu bisa pengen pasang gas sendiri, ya nggak apa-apa. Tapi ketika kamu sudah menjadi seorang istri gitu, ada suami gitu, ada suami tuh, pertolongan suami tuh bukan jadi melemahkan kamu gitu. Jadi yang harus diturunin sih, jadi kayak diturunin gitu. Jadi belum kelihatan mungkin lebih ke kewanitaannya gitu ya, sifat lemah lembutnya itu belum nampak di diri aku yang dijiplak, diri aku yang sekarang itu belum nampak. Jadi emang yang aku highlight itu. Dan iya memang gitu, karena memang ya sejauh ini begitu. Iya, jadi arum yang ini itu arum yang dominan, dibilangnya dominan, arum yang fisiknya cewek tapi dalamnya mau jadi cowok gitu. Bukan mau jadi cowok itu enggak, tapi mau tanggung jawabnya, mau kerja kerasnya, mau pikirannya dan lain-lain tuh mau seperti cowok gitu. Padahal wanita tuh punya jiwanya sendiri gitu. Jadi kalau yang gambar ini, arum yang bertumbuh badannya, pikirannya, jiwanya masih arum yang kecil, masih arum kecil dulu. Kalau yang ini arumnya itu tubuhnya cewek, tapi dalamnya itu cowok gitu. Bukan dalamnya cowok yang maco gitu, enggak, cuman pemikirannya, jiwanya tuh maunya bisa jadi kayak cowok gitu. Nah itu yang oke, jadi kayak harus lebih lembut sih aku bilangnya, harus lebih lembut, harus lebih kalem, ya harus bisa mengandalkan suami gitu. Jadi boleh jadi cewek mandiri, boleh jadi cewek yang mau apa-apa bisa, boleh, tapi
jangan lupa ada suami gitu. Jangan sampai suamimu tuh kayak dianggurin, nggak dianggap, karena kamu merasa apa-apa bisa sendiri dan kamu maunya sendiri gitu. Nggak mau minta tolong suami atau nyuekin suami karena ya aku bisa kok kesana sendiri, aku bisa kok kesana sendiri. Padahal manja-manjanya Arum yang manja itu juga boleh kok sekarang, meskipun udah sama anak-anak gitu, harus bisa kesana sini sendiri, harus bisa ini itu sendiri. Tapi kalau pas ada suami gitu ya kasih ruang gitu, kasih ruang buat suami itu buat jadi gimana sih, senderannya kamu kayak gitu. Ya gitu deh, dan besok bisa cerita lagi tentang hasil di pertemuan Januari, apakah ada ditemukan hal baru lagi tentang diri Arum gitu. Jadi misalnya buat teman-teman yang butuh gitu, butuh teman bercerita atau butuh ketemu sama circle yang baru yang peduli dengan kesehatan mental, bisa banget buat join di Payung Bercerita gitu. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih teman-teman sudah nonton videonya sampai habis dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.